Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Luki Davala dari program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian PPI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dinasan masinis dan asisten masinis. Pada saat awal dinas, ketentuan alur dinas masinis dan asisten masinis saat akan memulai dinas diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadir dan lapor di kantor unit pelaksana teknis kru kereta api selambat-lambatnya 45 menit sebelum kereta berangkat. Yang kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis dan asisten masinis. 3. Mengisi daftar hadir pegawai. Yang keempat, melihat, membaca dan memahami pengumuman dan instruksi yang terpampang pada papan pengumuman di kantor UPT kru KA sebagai mengenai A. Peraturan atau instruksi yang terkait dengan tugas dan atau pengumuman lain yang terkait dengan operasi perjalanan kereta api. 5. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat serta menerima surat keterangan kesehatan, dan apabila hasil pemeriksaan kesehatan atau asesmen singkat dinyatakan tidak layak jalan, maka awak KA akan diganti dengan awak KA cadangan. Yang keenam, masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia dokumen dan kelengkapan sebagai berikut. A. Tanda kecakapan 0.62, 0.64 dan sertifikasi ASP, surat keterangan kesehatan, arloji, suling mulut dan senter, serta handphone dalam keadaan off jika membawa. Yang ketujuh, selanjutnya, masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat meliputi A. Wawancara, tes tunjuk sebut sembuhan sesuai lalu lintas yang akan dijalani, dan menandatangani surat pernyataan siap dinas. 8. Dalam hal berdasarkan hasil asesmen singkat, sebagaimana dimaksud pada angka 7, dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan awak KA cadangan. 9. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, JPAK atau penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas. 10. JPAK atau penyelia memberikan tabel kereta api 0.100 bentuk permintaan kereta api penolong atau bentuk 93, dan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa atau bentuk 94. 11. Melakukan serah terima lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif atau PUL, terima T200 dan cek go-no-go item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel atau untuk lokomotif atau KRD, mencoba fungsi rem bekerja baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi pembalik arah bekerja dengan baik. 12. Melaksanakan langsiran bersama juru langsir setelah juru langsir mendapat perintah langsir dari PPKA atau PAP untuk mendorong atau untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama TKA. 13. Melaksanakan percobaan pengereman dengan ketentuan sebagai berikut. Percobaan rem statis dengan dipandu oleh petugas PUK atau PUG dan TKA disaksikan dengan kondektur dan asisten masinis, dan percobaan rem dinamis setempat. 14. Dalam hal hasil percobaan mengenai pengereman sebagaimana dimaksud pada angka 13 mengalami kerusakan atau kegagalan, maka harus dilakukan perbaikan. 15. Mengambil laporan perjalanan kereta api atau LAPK dari PPKA atau PAP. 16. Setelah mengambil LAPK, masinis dan atau asisten masinis melakukan tindakan sebagai berikut. A. Arsip di kabin memeriksa dan membacakan 0.100 dan catatan di dalam LAPK yang diberikan oleh PPKA atau PAP.
Dan untuk pergantian awak KA di stasiun antara setelah melakukan serah terima, masinis atau asisten masinis bersiap di kabin memeriksa dan membacakan 0.100 dan catatan di lab K, kemudian meyakinkan indikator-indikator lokomotif atau KRD atau KRDE, KRDI ataupun KRL. 17. Melapor ke PPKP melalui radio masinis tentang rumor KA, tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA, yang dinas serta fungsi go-no-go item dan KA siap berangkat. 18. Memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman seperti wesel, sinyal, dan posisi peripal kereta lain. 19. Pada saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35 dan serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah kondektur memberikan semboyan 41 dan PPKA atau PAP memberikan semboyan 40. 20. Dalam hal KA tidak dibantu oleh kondektur, masinis atau asisten masinis melakukan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman serta meyakinkan PPKA atau PAP setelah memberikan semboyan 40. 21. Melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplasmen stasiun dan memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. 22. Dalam hal pengereman meragukan, masinis segera menghentikan laju KA dan menghubungi PPKA atau PAP untuk memberitahukan kondisi pengereman. Kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP. 23. Memeriksa bentuk 0.23 atau tanda izin masuk lokomotif atau KRD, KRDE, KRDI maupun KRL. Petugas-petugas yang turut jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa lab K. 24. Menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Nah, selama di perjalanan kereta api, masinis dan asisten masinis wajib melakukan hal sebagai berikut. Selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tunjuk dan sebut semboyan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh masinis dan asisten masinis pada saat menjalankan dinas sebagai awak KA di dalam kabin lokomotif atau KRDI, KRDE, KRD maupun KRL. B. Pada saat pandangan asisten masinis bisa terlihat semboyan dengan jelas atau tidak terhalang, tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis setelah melihat kedudukan atau aspek semboyan, kemudian dikolase atau diulangi lengkap oleh masinis yang mendengarnya setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud, diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut. Setelah itu, jika ternyata karena suatu hal pandangan asisten masinis dan terhalang, maka masinis melakukan tunjuk sebut dan dikolase atau diulang lengkap oleh asisten masinis yang mendengarnya setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud. Setelah itu, jika semboyan hanya bisa dilihat oleh satu sisi meja, baik sisi masinis ataupun asisten masinis saja, maka yang melihat harus melakukan tunjuk sebut. Sisi yang tidak terlihat, semboyan harus memastikan semboyan tersebut telah ditunjuk sebut oleh masinis atau asisten masinis dari sisi yang melihat semboyan tersebut. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh orang-orang, seperti
Jika melalui stasiun, apa sih yang harus saja diperhatikan oleh masinis? Yang harus diperhatikan oleh masinis yaitu memperhatikan lapka dan 0.100, melihat di stasiun tersebut berhenti atau lanjut. Saat memasuki stasiun, whistle sudah benar atau belum. Memastikan bahwa terdapat semboyan 1 dari PPKA atau PAP. Terus, masinis harus mendengarkan semboyan 35 saat apa saja. Masinis harus mendengarkan semboyan 35 itu pada saat pemberangkatan, melewati perlintasan yang dijaga namun tidak dijaga atau maupun tidak dijaga, pada saat minta perhatian warga, memasuki stasiun, percobaan pengereman dinamis saat melewati terowongan jembatan. Ketika masinis mengoperasikan KA berpedoman 0.100 ada berapa kolom? 8, yaitu ada letak kilometer, nama stasiun, nama operasi, U maksimal, jam datang, jam berangkat, kolom keterangan, kolom memasuki jalur buntu. Selanjutnya, kolom keterangan biasanya berisi apa? Catatan persinyalan, disusul ataupun menyusul, apabila memasuki jalur buntu yang bukan stasiun tujuan. Arti nama stasiun yang di kotak garis bawah itu apa? Yaitu nama stasiun diberi kotak memiliki sistem blok. Nama stasiun di garis bawah tipis, stasiun sama dengan stasiun pemeriksa. Nama stasiun di garis tebal bawah yaitu terdapat depo lokomotif. KA mengalami gangguan sinyal. KA mengalami gangguan, misal KA lokomotifnya tidak bisa jalan, tindakannya apa? Pertama yaitu menghubungi PPKP, meminta arahan. Setelah itu, apabila berhentinya lebih dari 5 menit, asisten masinis harus melindungi rangkaian dan memasang semboyan 3 di depan dan di belakang rangkaian. Apabila meminta KA penolong mengisi dokumen apa? Apabila ingin meminta KA penolong, harus mengisi dokumen 0.93. Bentuk 0.93 diserahkan ke siapa? Bentuk 0.93 diserahkan pada stasiun awal pemberhentian. Jika masinis dilintas mengalami rintangan jalan seperti pohon tumbang, apa tindakan yang harus dilakukan? Masinis harus menghentikan KA dan berhenti luar biasa, melaporkan kepada PPKP mengenai sebab berhentinya mengisi, terus itu mengisi 0.94 atau peristiwa luar biasa. Siapa yang mengasih semboyan 41? Yang mengasih semboyan 41 yaitu KA barang jika PPKP mengizinkan langsung berangkat, atau KA dan KA penumpang tidak ada PPKP, kondektur memberikan semboyan 41. Masinis sudah selesai dan berganti dinasan dengan yang lain, dengan KA yang lain. Bagaimana SOP-nya? Yaitu pertama menyerahkan lokomotif beserta T.100 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan kepada masinis pengganti. 2. Melapor ke PPKP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa. 3. Melapor dan menyerahkan lapka dan 0.100 kepada JPAK atau penyelia setempat untuk diminta dan diberi catatan, kemudian menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dinas. 4. Lapka dan 0.100 dikembalikan lagi pada masinis dan asisten masinis. Terakhir, masinis dan
masinis sudah bisa diizinkan istirahat. Masinis istirahat di mana? Masinis istirahat di mast tempo. Minimal istirahat berapa jam? Minimal istirahat yaitu 6-8 jam. Jika akhir masinis dinas di stasiun, jika masinis akhir dinasan di stasiun akhir, maka harus menyerahkan lokomotif dan dokumen T200 serta menyampaikan kejadian. Melapor ke PPKP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa, melaporkan ke JPAK atau penyelia, serta memberikan lapka dan 0.100, menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dinas, serta penyelia mencatat dalam laporan akhir dinasan. Percobaan rem dinamis kapan saja? Percobaan rem dinamis pada saat yaitu saat akan berangkat, serta saat dilintasi setiap 30 menit sekali. Percobaan rem statis kapan saja? Percobaan rem statis dilakukan pada saat lokomotif digandeng pada rangkaian, pergantian lokomotif, perubahan susunan transformasi, serta pelepasan saluran udara guna pemeriksaan dan perbaikan. Batas waktu merangkai lokomotif dengan rangkaian KA yaitu 10 menit sebelum jam keberangkatan KA. Kadang terjadi PC open terjadi pada saat kondisi apa saja? PC open terjadi pada saat kondisi overspeed, kecepatan, deadman tidak dikerjakan, dan adanya pelepasan saluran udara. Setelah itu, saat PC open aktif, bagaimana cara meresetnya? Cara meresetnya yaitu automatic brake. Posisinya kita pindahkan ke posisi suppression, dari ditunggu sampai lampu seperti lampu pengawas keamanan padam. Rangka bawah apa saja yang harus diperiksa? Yaitu pertama, memeriksa ketinggian alat perangkai, memeriksa rantai pengaman, memeriksa selang udara tekanan, memeriksa sistem pengereman, blok rem, insulistik, dan sling adjuster, pengereman, memeriksa level HSD, memeriksa apakah ada kerusakan pada pegas-pegas pendukung lokomotif. Rangka apa saja yang harus diperiksa? Pertama, level air radiator. 2. Level oli mesin. 3. Level oli kompresor. 4. Level oli main generator. Terakhir, di dalam kabin harus memeriksa tekanan turbo, bahan bakar, minyak pelumas, peranginan di tangki, serta exhaust juga harus diperiksa. Standar tekanan oli BB turbo. Tekanan turbo aktif pada nomor 5 dari 22 sampai 26 PSI. Tekanan bahan bakar pada posisi 40 PSI. Tekanan minyak pelumas pada 20 PSI. Di rangkaian pneumatik, tekanannya berapa saja? Main reservoir tekanannya 120 sampai K10 PSI. Equalizer tekanannya 70 PSI. Brake pipe tekanannya 20 PSI. Independent apabila rilis PSI pada posisi service 50 PSI. Ada berapa posisi pengereman pada automatic brake? Yaitu ada 2 posisi, yaitu release dan service. Kalau valve off itu apa sih? Valve off dikerjakan apabila saat pengereman otomatis sehingga tekanan di brake cylinder lokomotif tidak ikut mengerem. Saat serah terima lokomotif ada prosedur teknis dan ada administrasi. Kalau prosedur teknisnya bagaimana? Pastikan master control atau throttle handle dan reservoir handle netral. RH dicabut,
rem parkir independen dikerjakan. Saat berangkat di stasiun awal, lokomotif sudah dirangkaikan. Biasanya yang mengambil labka siapa? Biasanya yang mengambil labka yaitu asisten masinis. Untuk masinis memeriksa putaran motor diesel, pengereman. Boleh atau tidak masinis meninggalkan lokomotif? Tentu saja tidak boleh. Kalau masinis kehilangan labka, harus segera lapor ke PPKP mengenai permasalahan tersebut. Di labka apa saja yang perlu diperiksa? Yang perlu diperiksa dalam labka yaitu tanggal labka, relasi dan nomor KA, nomor lokomotif, nomor KA awak yang berdinas, susunan transformasi, susunan tonarte rangkaian, catatan yang ada di labka seperti taspat. Pastikan ditangani PPKA. Jika dilintas masinis mengalami gangguan kesehatan dan tidak bisa melaksanakan tugasnya, apa saja yang harus dilakukan oleh asisten? Yang perlu dilakukan oleh asisten yaitu harus bisa mengoperasikan KA sampai stasiun awal berikutnya atau sampai terdapat masinis pengganti. Jika sudah berhenti di stasiun terdekat, bagaimana? Jika sudah berhenti di stasiun terdekat, maka harus mengisi 0.94 atau peristiwa luar biasa yang disampaikan ke PPKA atau PAP. PPKA atau PAP akan menghubungi penyelia atau kru KA terdekat guna meminta personel pengganti. Kalau masinis mendapati aspek sinyal meragukan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu maka masinis dan asisten masinis menggunakan semboyan awas sinyal tidak terlihat atau meragukan, dan masinis harus mengambil langkah sesuai dengan semboyan yang lebih dari maknanya. Jika diperlukan, berhenti. Jika masinis saat berdinas dia mendapati tiba-tiba ada bagian go-no-go item yang tidak berfungsi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan apabila tiba-tiba ada go-no-go item yang tidak berfungsi yaitu pertama, jika gangguan masih di stasiun, kita harus meminta lokomotif pengganti. Jika dilintas, maka tergantung dari kerusakan go-no-go item yang mana. Yang terakhir yaitu misal semboyan tidak berbunyi, kita berjalan 30 km per jam, lalu berhenti di stasiun awal berikutnya guna meminta perbaikan atau meminta lokomotif pengganti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.